Pengangkatan P3K Parwaktu hanya dilakukan untuk penataan pegawai non-ASN melalui pengadaan ASN tahun anggaran 2024. Halo, salam satu data. Malam ini Mimin kembali akan membahas terkait P3K Parwaktu. Nah, ini Mimin akan membahas terkait ini ya, teman-teman sudah tahu bahwa ada Kepmenpan RB nomor 16 tahun 2025 yang dirilis beberapa hari yang lalu ya, yaitu tentang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu. Nah, ini setelah kemarin teman-teman itu BKN, Menpan, dan teman-teman lain membahas terkait P3K, ini muncul ya dari teman-teman Menpan membahas bagaimana sih sebenarnya pengaturan atau regulasi untuk P3K paruh waktu. Nah, ini kita bahas di bagian pertamanya ya. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K paruh waktu ini ya, yang bertanya-tanya tentang P3K paruh waktu ini sudah dibahas di Kemenpan nomor 16 ini ya, adalah pegawai aparatur sipil negara atau ASN yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dan diberikan upah sesuai dengan ketersediaan anggaran instansi pemerintah. Jadi, ini sebenarnya adalah teman-teman ASN juga ya, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dan diberikan upah sesuai dengan ketersediaan anggaran di instansi pemerintah, menyesuaikan tempat teman-teman instansi bekerja saat ini ya. Itu poin pertamanya. Kemudian yang kedua, pengadaan P3K Parwaktu dilaksanakan dalam rangka penyelesaian penataan pegawai non-ASN ya. Jadi target pemerintah itu memang ingin menghabiskan teman-teman yang sudah terdata sebagai database honorer non-ASN di BKN tahun 2022 ya. Jadi semua yang masuk di tahap 1, tes seleksi tahap 1, itu otomatis masuk ke P3K paruh waktu jika tidak mendapatkan formasi ya. Nah, begitu juga bagi teman-teman yang memang tidak daftar bahkan ya, atau yang daftar PNS, CPNS kemarin juga akan dimasukkan ke P3K paruh waktu. Dengan syarat teman-teman itu adalah honorer yang terdata di database BKN tentunya. Kemudian poin kedua adalah pemenuhan kebutuhan ASN di lingkungan instansi pemerintah. Kemudian yang ketiga adalah ini poin pentingnya ya, memperjelas status pegawai non-ASN untuk mengisi jabatan ASN ya. Kemudian peningkatan kualitas pelayanan publik untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat. Nah, ini adalah dasar hukum untuk pengangkatan P3K Parwaktu. Salah satunya ini ya tujuannya ya. Kemudian yang ketiga, pengadaan P3K Parwaktu dilaksanakan untuk mengisi kebutuhan pada jabatan sebagai berikut. Ini adalah jabatan-jabatan yang dapat mengisi untuk teman-teman P3K paruh waktu ya, mulai dari guru dan tendik, nakes teknis, kemudian pengelola umum operasional, operator layanan operasional, pengelola layanan operasional, dan penata layanan operasional ya. Ini masuknya ke teknis semua sebenarnya ya teman-teman ya. Kemudian yang keempat, pengadaan P3K paruh waktu dilakukan berdasarkan hasil seleksi ASN tahun 2024. Pengadaan P3K paruh waktu dilaksanakan bagi pegawai non-ASN yang terdaftar. Nah, ini yang Mimin bilang ya. Jadi yang memang masuk P3K paruh waktu ini seperti konsen pemerintah yang hanya ingin menghabiskan itu dulu ya. Total ingin menghabiskan 1,7 juta honorer yang terdata di database BKN tentunya ya. Yang terdaftar dalam pangkalan database BKN ya. Dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, ketentuannya adalah seperti ini. Yang pertama adalah telah mengikuti seleksi CPNS tahun anggaran 2020 namun tidak lulus, itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, telah mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K tahun anggaran 2024 namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan. Atau misalnya teman-teman itu statusnya adalah R2 atau R3 tapi tidak L ya. Tidak ada keterangan L-nya di belakangnya ya. Kemudian poin keenam, status kepegawaian P3K paruh waktu ditetapkan sebagai pegawai pada instansi pemerintah dan diberikan nomor induk NIP ya, NIP P3K atau nomor identitas pegawai ASN. Nah, kalau ini menyambung dari yang disampaikan oleh kemarin ya dari teman-teman BKN bahwa sebenarnya teman-teman yang P3K paruh waktu ini hanya menunggu waktu diangkat ketika instansi daerah memang sudah memiliki anggaran ya. Tapi tidak dijelaskan secara spesifik apakah nanti tahun depan ketika ada formasi langsung diisi oleh teman-teman, ini belum ada pembahasannya. Kemudian yang ketujuh, pengadaan P3K paruh waktu dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut ya. Nanti PPK-nya ya dari instansi teman-teman mengusulkan rincian kebutuhan P3K paruh waktu kepada teman-teman Menpan RB ya.
Nah, kemudian rincian kebutuhan P3K per waktu bagi pegawai non-ASN sebagai dimaksud dalam diktum kelima wajib diusulkan seluruhnya oleh PPK. Jadi kewenangannya ada di PPK ya. Kemudian teman-teman Menpan menetapkan rincian kebutuhan formasi P3K per waktu pada setiap instansi pemerintah. Kemudian berikutnya rincian kebutuhan P3K per waktu terdiri atas ya, kebutuhan jumlah, jenis jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan. Nah, poin ini teman-teman sebenarnya nggak usah bingung ya, karena poin ketujuh ini harusnya diselesaikan oleh teman-teman dari instansi masing-masing ya. Ini adalah tahapan yang harus disampaikan oleh teman-teman instansi kepada teman-teman Menpan tentunya ya. PPK mengusulkan nomor induk NI P3K atau nomor identitas pegawai kepada Kepala BKN paling lama 7 hari kerja setelah mendapatkan rincian kebutuhan PPK per waktu dari teman-teman Menpan. Kemudian akan dibuatkan nomor induk P3K atau nomor identitas pegawai ASN ya. Penerbitan nomor induk P3K atau nomor identitas pegawai ASN sebagai dimaksud pada huruf F diterima oleh PPK paling lama 7 hari kerja sejak waktu penyampaian. Jadi kalau udah diusulkan minggu ini, berarti minggu depan sudah diterima ya. Setelah seminggu 7 hari ya. Dianggap 7 hari kerja teman-teman ya. PPK menetapkan pengangkatan P3K paruh waktu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ya. Kemudian poin ke-8, dalam hal pegawai non-ASN diusulkan menjadi P3K paruh waktu, tetapi di kemudian hari ya, setelah diangkat ya, kemudian mengundurkan diri atau B, dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan dengan surat edaran Kepala BKN atau meninggal dunia, PPK membatalkan proses pengangkatan yang bersangkutan. Jadi memang yang bersangkutan dibatalkan pengangkatannya oleh pejabat pembina kepegawaian PPK ini ya. Kemudian PPK dapat memberikan kuasa untuk mengangkat P3K paruh waktu sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-7 huruf H kepada pejabat yang ditunjuk di lingkungannya untuk menetapkan pengangkatan P3K paruh waktu ya. Jadi ini bisa oleh kepala dinas misalnya ya, ditunjuk oleh bupati, gubernur atau wali kota untuk menunjuk ya. Pejabat yang ditunjuk sebagai yang dimaksud pada diktum ke-9 adalah pejabat pimpinan tinggi media yang membidangi kesekretariatan untuk instansi pusat, ya untuk instansi pusat. P3K paruh waktu yang telah diangkat dan ditetapkan berdasarkan keputusan sebagai yang dimaksud dalam diktum ke-7 huruf F melaksanakan tugas jabatan berdasarkan perjanjian kerja. Perjanjian kerja sebagai yang dimaksud pada diktum ke-11 paling sedikit memuat ya. Jadi memang poin ini harus ada isi nama jabatan, ekspektasi kinerja, unit penempatan, skema kerja, masa perjanjian kerja berapa tahun, hak dan kewajiban, dan sanksi. Ya. Masa perjanjian kerja P3K per waktu ditetapkan setiap 1 tahun ya. 1 tahun yang dituangkan dalam perjanjian kerja sampai dengan diangkat menjadi P3K. Bahasanya adalah sampai diangkat menjadi P3K, full P3K ya, berarti bukan P3K paruh waktu lagi. Kemudian PPK menetapkan jangka waktu bekerja dan jam kerja P3K paruh waktu sesuai dengan ketersediaan anggaran dan karakteristik pekerjaan. Keputusan pengangkatan sebagai yang dimaksud dalam diktum ke-7 huruf H dijadikan sebagai dasar dimulainya masa perjanjian kerja P3K paruh waktu dengan instansi pemerintah ya. Kemudian poin ke-16, P3K paruh waktu melakukan perencanaan kinerja untuk menyusun sasaran kinerja pegawai atau SKP ya, sesuai dengan perjanjian ya yang tertuang dalam perjanjian kerja ya. Kemudian evaluasi kinerja triwulan dan tahunan PPK paruh waktu, P3K paruh waktu dilakukan berdasarkan capaian kinerja organisasi. Ya ini poin-poinnya sebenarnya eh, umum ya. Yang kita lihat itu harusnya ada beberapa bagian. Yang pertama ini ya mungkin atau pengangkatan menjadi P3K. Jadi sebenarnya di sini tertuang ya akan diangkat menjadi P3K full time, tapi tidak dibahas regulasinya kapan dan bagaimana konsepnya ya. Bahasanya hanya ketika instansi punya anggaran yang cukup ya. Kemudian poin ke-19, P3K paruh waktu diberikan upah paling sedikit sesuai dengan besaran yang diterima pada saat menjadi pegawai non-ASN ya, atau sesuai dengan upah minimum yang berlaku di suatu wilayah atau UMR. Maksudnya gini, sebelum teman-teman diangkat menjadi P3K paruh waktu, kalau gaji teman-teman itu adalah 2 juta, berarti saat ini setelah jadi P3K paruh waktu, itu tidak boleh
turun dari 2 juta atau mengikuti standar, UMK ya, ini upah minimum yang berlaku di wilayahnya masing-masing. Nah, ini yang membuat para teman-teman honorer berkata P3K paruh waktu ini tetap aja honor, karena apa ya, cuman dikasih NIP tapi gajinya sama gitu ya. Ini kemudian sumber pendanaan ya. Kemudian yang poin ke-21 ya, P3K paruh waktu mendapatkan upah dan fasilitas lain sesuai ketentuan perundang-undangan. Nah, ini kita nggak tahu nih ya. Kemudian P3K paruh waktu memiliki kewajiban sebagai berikut ya. Ini umum, setia kepada Pancasila, menaati melaksanakan nilai ASN dan menjaga netralitas. Kemudian ketentuan pemberhentian P3K paruh waktu sebagaimana berikut ya. Kemudian diangkat ketika dia sudah diangkat jadi P3K penuh waktu atau CPNS misalnya, mengundurkan diri, meninggal dunia, melakukan penyelewengan, mencapai BUP ya. Jadi misalnya teman-teman posisi saat ini sudah berada di 56 atau mendekati 57 usianya ya. Ternyata sampai tahun depan juga belum diangkat ya, sampai akhirnya teman-teman pensiun ya. Sudah mencapai BUP, batas usia pensiun. Kemudian terdampak perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah, tidak cakap jasmani ya, tidak berkinerja, melakukan perbuatan melanggar disiplin tingkat berat ya. Kemudian dipidana dengan hukum tetap atau inkrah ya, itu paling singkat 2 tahun. Kemudian dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan ya. Kemudian menjadi anggota dan pengurus partai politik ya. Kemudian ada poin ke-25 dalam hal P3K paruh waktu mengajukan pindah instansi, yang bersangkutan dinyatakan mengundurkan diri. Nah, ini poinnya. Jadi kalau teman-teman tidak mau di situ, dianggap mengundurkan diri ya. Dalam hal terjadi perubahan organisasi pemerintah, P3K paruh waktu yang kompetensinya masih dibutuhkan dan perjanjian kerja yang bersangkutan belum berakhir, maka akan dipindahkan di unit yang membutuhkan sesuai dengan kompetensinya. Ke-27, pengangkatan P3K paruh waktu hanya dilakukan untuk penataan pegawai non-ASN melalui pengadaan ASN tahun anggaran 2024 ya. Ini maksudnya memang yang masuk kategori P3K paruh waktu itu ya untuk ini ya, penataan teman-teman yang terdata di database honorer BKN tahun 2022. Ini sisa-sisanya untuk pengangkatan teman-teman ya. Kalau diangkat menjadi P3K paruh waktu, teman-teman harus melampirkan ini ya, prakteknya ya. Nah, sebenarnya ini adalah dari teman-teman Menpan salah satunya adalah untuk penataan tenaga non ASN ya. Makanya sampai hari ini tetap diperpanjang juga ya untuk pendaftaran seleksi P3K tahap 2 diperpanjang sampai dengan tanggal 20 Januari ya. Karena agar teman-teman yang kemarin pendataan non ASN tahap 1 kemarin yang belum terdaftar di seleksi tahap 1 bisa mendaftar kembali ya. Memang diprioritaskan bagi teman-teman. Terus bagaimana untuk teman-teman yang statusnya ikut seleksi tahap 2 yang bukan pendataan tenaga non-ASN BKN, berarti tidak termasuk di dalam kategori ini ya. Paruh waktunya teman-teman tidak, belum untuk saat ini ya. Kemarin sempat ditanya ketika rapat, bagaimana nasib teman-teman yang tidak termasuk dalam pendataan non-ASN ya, atau kategori R4. Nah, saat ini fokus pemerintah hanya menyelesaikan PR R2 dan R3. Demikian informasi yang dapat Mimin sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Salam satu data.